kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023. Sapaan sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Doa kita bersama dengan Suster Maria Oliva PRR. Dan renungannya bersama dengan Suster Maria Angelika PRR. Mari Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih-Mu yang tak terhingga, dan anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, sebagaimana Maria dalam nada Magnificat-nya. Kami bersyukur karena Engkau memilih hamba-Mu Maria untuk membawa anak-Mu ke dalam dunia. Kami belajar dari Bunda Maria untuk tetap rendah hati, bersedia menerima rencana-Mu dengan sukacita. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk rendah hati di hadapan-Mu dan mengakui bahwa segala yang baik berasal dari-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, setiap panggilan pasti ada jawaban atau tanggapan dari orang yang dipanggil. Namun satu hal yang perlu diketahui oleh orang yang dipanggil adalah apa isi dari berita atau penyampaian yang ia terima. Penyampaian bisa diberikan secara langsung, bisa juga melalui perantara. Panggilan yang dilakukan oleh Allah kepada Maria dengan perantaraan malaikat Gabriel dalam bacaan Injil yang kita dengarkan merupakan sebuah dramatis yang perlu kita tanggapi, kita cermati secara baik. Dialog antara Maria dan malaikat Gabriel menuntut kita untuk kembali merefleksikan ke dalam diri kita, bahwa Maria adalah seorang gadis sederhana, namun ia dipilih dan dipenuhi dengan rahmat Allah.
Maria dikaruniai Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaunginya, sehingga pada akhirnya ia menjadi ibu dari anak Allah. Kabar sukacita yang dibawa oleh malaikat Gabriel merupakan panggilan Allah bahwa Maria dipilih oleh Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Berita ini juga dikatakan sebagai berita keselamatan, bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinya nama Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, Maria terkejut mendengar warta sukacita ini. Maria tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi karena dia belum bersuami. Namun setelah dijelaskan bahwa Roh Kudus dan kuasa Allah yang akan menjadikan anak itu, Maria pada akhirnya dengan ikhlas hati menerima warta sukacita tersebut dalam terang iman. Dengan iman yang besar, Maria berkata ya. Ia menyediakan diri untuk menjadi ibu Yesus. Imanlah yang selalu menyertai dia di dalam hidupnya, sehingga rencana keselamatan Allah terlaksana. Kita melihat bahwa hati Maria adalah hati seorang hamba yang menerima kehendak Allah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, hati seorang hamba adalah hati yang taat, yang selalu siap melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Seperti Maria yang dipanggil oleh Allah untuk melahirkan Yesus Juru Selamat kita, maka kita juga dipanggil oleh Allah untuk melahirkan Kristus dalam kehidupan kita, agar dunia mengalami kedamaian dan sukacita. Panggilan Allah bagi Maria dan bagi kita semua kadang dipandang sebagai sesuatu yang tidak masuk akal atau di luar rasio manusia. Namun pada akhirnya semuanya akan menjadi mungkin. Maka marilah kita semua membuka hati kita seperti Maria, taat kepada kehendak Allah untuk keselamatan kita dan keselamatan dunia. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu membawa permohonan kami. Lihatlah ya Tuhan, mereka yang kehilangan harapan dan tak menemukan jalan keluar. Siramilah hati mereka, agar mereka berani menemukan harapan, dan bimbinglah mereka menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang kurang bersyukur atas anugerah dan kasih yang Engkau berikan. Bimbinglah mereka untuk melihat kebaikan yang Engkau curahkan kepada mereka setiap hari. Ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur atas setiap anugerah yang kami terima, dan semoga rasa syukur kami membuka mata hati kami untuk menjadi lebih peka terhadap kebaikan-Mu yang tak terhingga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Maha Penyembuh, pandanglah mereka yang sakit dan menderita,
Sembuhkanlah dan jamahlah hati mereka. Berikanlah keberanian kepada keluarga dan sahabat kenalan mereka untuk memberikan dukungan dan perhatian serta kasih sayang. Biarkanlah cahaya harapan-Mu menyinari penyakit yang mereka derita, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon perlindungan dan kebijaksanaan untuk para pemimpin dan pembuat kebijaksanaan di seluruh dunia. Berikanlah petunjuk kepada mereka agar dapat memimpin dengan keadilan dan kasih. Bimbinglah mereka dalam membuat keputusan yang mendukung kesejahteraan umat manusia, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Kiranya kehadiran-Mu memberikan inspirasi dan harapan bagi dunia yang sedang mencari perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat bagi umat-Mu yang sedang mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Limpahkanlah Roh Kudus-Mu pada setiap hati yang akan merayakan Natal. Biarlah setiap momen persiapan mengarahkan kami pada makna sejati kelahiran Putra-Mu. Bimbinglah Berikanlah kehangatan kasih dan sukacita Natal kepada keluarga-keluarga kami, sehingga kami dapat merayakan kehadiran-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Renya Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk menerima berkat Tuhan.